Pendeta Saifuddin Ibrahim. Memang berita tanah air ini luar biasa semuanya. Mereka ngomong ini TV One itu kejar kemana-mana, sampai mewawancarai teman saya Samsul Hidayat di Solo bahwa saya ini bukan, kata Samsul Hidayat bahwa saya ini bukan guru besar Al-Quran. Saya guru besar Al-Quran, guru besar hadis, sejarah Islam. Kenapa bisa jadi guru besar? Nah, Nabi Muhammad itu buta huruf, jadi lebih pintar saya daripada Nabi Muhammad, Samsul. Dan kecerdasan saya melebihi di atas rata-rata teman kita. Kecerdasan. Kalau kepandaian, kamu lebih pandai, Samsul. Kamu cum laude. Tetapi cum laude-nya kamu hanya buku pelajaranmu 1, 2, paling buku kamu. Buku saya itu branded untuk 1 mata pelajaran. Jadi saya tidak mengejar nilai cum laude. Tetapi kecerdasan saya diisi dengan banyak pengetahuan dan pemahaman terhadap 1 buku. Jadi begitu, Samsul Hidayat, dekan fakultas apa kamu itu? Saya bukan dekan. Saya lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bermain pedang dan mengandalkan berpedang untuk menyampaikan, menyiarkan ajarannya. Kamu tahu nggak, Islam menyebar dari Mekah, dari Madinah ke Palestina itu menelan 1,5 juta nyawa manusia harus putus. Nah, tahu nggak itu? Harus dipelajari. Dan ketika Bang Mamat itu sampai di Madinah, di sana ada 5 suku Yahudi. Salah satunya itu adalah suku Nasrani, dibabat habis oleh Bang Mamat, 5.000 orang ngek sama Bang Mamat itu. Apakah itu benar? Benar nggak menurut kamu cara seorang nabi seperti itu? Ya, maaf ini, nggak begitu caranya. Itu cara biadab. Sedangkan Pancasila ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. Apa yang diharapkan dari ajaran Islam ini tidak ada yang diharapkan untuk membangun Indonesia ke depan, hidup toleransi dan damai. Itu nggak bisa diharapkan Islam itu hancur. Memang mayoritas, tetapi kelakuannya itu seperti Yusuf Mansur, Fish Travel, itu penipu semua. Saya nggak punya kesempatan untuk menipu memang, tetapi menipu atas nama agama itu adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi begitu, Samsul. Kan kamu tahu saya sudah libas habis itu. Memang kamu ketua redaksi majalah Sobron, saya adalah wartawannya. Coba mana yang pintar? Wartawan kah atau kepala ketua redaksinya? Lebih pintar saya. Kenapa? Karena saya bertemu dengan orang-orang. Kamu boleh pintar di dalam pemahamanmu, di dalam ilmumu, tetapi praktek lapangan saya menang sama siapapun. Seluruh mahasiswa yang pernah dihasilkan oleh Fakultas Usuluddin itu saya yang terbaik. Karena saya memenangkan 15 Muslim, 15 orang Kristen masuk Islam. Karena dakwah saya ketika itu. Karena ketidakmengertian saya tentang Kristen. Orang Kristen bahkan pendeta masuk Islam. Di Klaten itu, Pak Wuryadi setahun kemudian meninggal dunia. Kan saya laporin terus sama kamu sebagai
kepala redaksi majalah Sobron waktu itu. Karena saya ini wartawan, saya tahu kejahatan teman-teman kita, saya tahu kejahatan Rusli S, tahu semuanya. Kelakuannya siapa, si Yuliatmono yang sekarang jadi Bupati Karanganyar, saya tahu semua. Kenapa? Saya wartawan, saya nggak pernah mewawancarai orang. Saya harus tahu dulu kelakuan temannya ini dari teman dekatnya. Halo. Nggak bisa Samsul, ya. Kalau urusan saya tetap mengatakan diri saya profesor, ahli sejarah Bang Mamat. Nanti saya akan tahu semua, nanti saya akan bongkar semua kesempatan ini. Bagaimana Bang Mamat dan kelakuan seksual miringnya itu. Saya bisa bongkar semua, seluruh buku, daftar, hadis, semua lengkap di saya. Ya, yang diakui oleh Muslim atau tidak, yang diakui oleh orang-orang Sunni saya punya, yang diakui oleh orang-orang Syiah saya punya. Saya miliki itu semua. Jadi, ya maafkanlah saya, wahai Samsul Hidayat, kita berteman baik dari sejak kuliah. Dan tidak ada satupun yang membuat kita bertengkar, bermusuhan. Tetapi janganlah gara-gara saya menghina Nabi Muhammad, kamu tersinggung. Ini yang bahaya itu. Jadi ini yang penting harus kita satukan dulu. Intinya kita harus menjadikan Indonesia ini toleransi dan damai, bangsa yang bisa hidup antar sesama. Tetapi kamu jangan membawa ajaran Islam ini menjadi lebih radikal lagi. Memang benar kamu sebut bahwa paman saya, Kiai Haji Abdul Ghani Mashkur itu adalah pimpinan Muhammadiyah Bima. Tetapi bukan karena itu lalu kamu menuduh saya ini adalah NII, Negara Islam Indonesia. Bukan itu. Itu kan dulu, boleh saja saya ini jahat. Itu dulu. Sekarang kan berubah, saya sudah ikut Yesus Kristus. Artinya apa yang saya pelajari dari seluruh ayat Al-Quran itu saya tahu semuanya. Dan saya pilah-pilah mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar dalam Al-Quran. Saya tahu semua. Nah sekarang saya lebih pintar dari kamu dalam bahasa Arab. Kamu nggak berani ngomong bahasa Arab dengan saya. Dulu memang saya rendah di bawah kamu dalam ilmu bahasa Arab. Iya. Daripada Profesor Abdul Fattah Santoso, mungkin penguasaan bahasa Arabnya lebih bagus saya sekarang. Tapi kalau dulu, dia adalah guru saya, guru kita semua, Fattah Santoso. Dan menguasai bahasa Arab. Tapi sekarang kan belum tentu. Lebih pintar saya. Itulah pentingnya kita belajar, Samsul. Tetapi kesepakatan kita harus menjadikan Indonesia ini menjadi negara toleransi dan damai. Jangan sampai agama menguasai Indonesia, entah ke agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak boleh dibawa ke ranah kehidupan pada umumnya. Jadi begitu, Samsul. Jangan-jangan kamu ini jadi dekan tapi nggak pernah ngajar pula. Jenggot sudah kayak jenggot Bang Mamat, kepanjangan jenggot. Jangan dipanjangin itu jenggot itu, merubah penampilan. Jelek penampilan kita kalau ada jenggot itu. Lihat itu kiai-kiai NU lah. Lo jangan jadi kiai Muhammadiyah. Nah, ada lagi Majelis Ulama, ketua Majelis Ulama ini, Kiai Haji Anwar Abbas, diwawancarai oleh TV One. Ini TV One ini ngejarin, mau cari tahu. Dia pingin ini, saya tampil di TV One kemarin. Dia telepon ke saya, satu sesi aja,
Pak Saifuddin. Bapak ngomong. Saya bilang Mahfud MD nggak datang. Coba kalau Mahfud MD datang. Datang dong. Jangan hanya sekali ngomong dan mengancam saya, lalu polisi sekarang menetapkan saya tersangka. Apa-apanya polisi kayak begini? Polisi ini harus profesional. Kalau hukum ngomong kayak begini itu di Amerika, negara Eropa, Australia nggak ada itu mengatakan itu sebagai kriminal. Kriminal apa? Pedofil. Nah, pedofil itu kriminal. Syekh Puji Semarang itu. Tangkap itu. Masukkan penjara untuk kedua kali. Karena kemarin dia menikahi wanita umur 7 tahun. Itu beritanya. Kenapa nggak dipermasalahkan itu untuk kedua kalinya? Itu kriminal. Karena dia mengganggu masa depan anak kecil. Dipaksakan untuk berpikir sebagai suami istri. Kasihan itu anak kecil umur 7 tahun. Lah Muhammad umur 6 tahun Aisyah. Umur 9 tahun ditidurin. Ini juga kriminal. Itu namanya cabulullah. Cabulullah. jangan tersinggung itu Samsul. Itu biasa kata-kata ini. Kita biasakan bahwa kata cabulullah itu ya lalu latulullah. Atau laknatullah. Ini memang laknatullah. Kenapa ajarannya penuh dengan caci maki penghinaan? Laknatullah alal rasul wal murtasi fil hukm. Nah, ini harus difahami Samsul. Ya. Sebelum saya membahas ini si Ketua MUI ini, si Anwar Abbas ini. Ini Anwar Abbas ini sudah miring otaknya karena di bawah dia itu MUI semua adalah teroris. Teroris ini adalah bahaya bagi bangsa Indonesia. Jadi Islam itu penuh dengan ajaran kutuk mengutuk. Dia mengutuk orang Yahudi untuk menjadi monyet. Kapan orang Yahudi jadi monyet? Kan lebih ganteng orang Yahudi daripada orang Arab, daripada Bang Mamat itu sendiri. Ya? Ya sekarang kita harus ini loh, kita harus hati-hati memberikan penilaian kepada saya ini, Samsul. Kamu pernah datang ke pesantren saya Az-Zaitun. Waktu itu. Tapi tidak bisa diganggu gugat sekarang apa yang saya minta agar 300 ayat Al-Quran ini harus dihapuskan. Karena tidak mendukung hidup yang baik, hidup yang toleran, hidup yang damai, sentosa, bersama-sama, di dalam keberagaman, di dalam keberapaan, di dalam bersuku-suku dan berbangsa. Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober itu harus diramaikan lagi. Jangan meramaikan ribut masalah agama, masalah siksaan kubur diributin. Gak ada siksaan kubur, bohong itu ajaran Nabi Arab itu. Orang udah mati kok masih disiksa dalam kubur. Tega-teganya itu malaikat mungkar nakir itu. Malaikat kurang ajar itu malaikat. Orang udah mati masih disiksa. Kebangetan itu. Nah itu ya bukan marah. Kita tonton dulu ini apa namanya komentar Kiai Haji Kucluk Anwar Abbas. Nggak tahu ini kalau mukanya ini kayak muka orang Sunda kayaknya, bukan orang Jawa. Karena bahasanya ini dia komentar dia tentang Saifuddin Ibrahim, bahwa Saifuddin Ibrahim sudah masuk ke rumah orang.
pernyataan Saifuddin Ibrahim. Yang pertama, Saudara Saifuddin Ibrahim masuk ke rumah orang yang bukan rumah dia, ya. Meskipun dia awalnya ya ada di rumah tersebut, ya. Tetapi karena dia sudah keluar dan dia sudah pindah agama, ya tidak boleh, ya, tidak etis, ya, mengkritik ajaran dan keyakinan orang lain, gitu, ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya tindakan Saudara Saifuddin Ibrahim ini adalah sebuah tindakan yang sangat mengganggu, ya, dan merusak hubungan baik antar umat beragama, ya. Dan saya juga baca dari tokoh-tokoh agama yang seagama dengan beliau juga tidak setuju, ya, dengan pernyataan sikap dari Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Dia bukanlah orang yang mengerti, ya, tentang Al-Quran. Kalau dia mengerti tentang Al-Quran, dia tidak akan pindah agama. Ya, jadi saya melihat dia bukan juga orang yang terlalu paham tentang ajaran agama, tentang Al-Quran, ya. Oleh karena itu bagi saya terpikir, ya, ini orang punya niat buruk, ya, jadinya, ya. Ya, biasanya orang kan kalau saya keluar dari mencoba mencari sesuatu yang untuk untuk menyakiti, ya, menyakiti para peluk agama yang dia anut sebelumnya. Dan menurut saya ini adalah sebuah perbuatan yang benar-benar tidak terpuji, ya. Mana ayat yang dia katakan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang tidak mengandung toleransi, ya. Yang mana gitu. Dia menyatakan 300, tapi yang mana ayat 300 itu? Berhenti, kakek. Justru Al-Quran itu menghina agama lain, membenci agama lain. Saya ulangi lagi karena saya sudah bicarakan. Surat ke-98 ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, musyrik, ahli kitab, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ahli kitab itu, orang Kristen harus tahu, yang disebut oleh ahli kitab itu Yahudi dan Kristen. Dia bilang sesungguhnya orang-orang ahli kitab itu dan orang-orang musyrik itu di neraka jahanam selama-lamanya. Di neraka jahanam selama-lamanya. Jadi Yahudi, Kristen, baik yang sebelum Muhammad maupun setelah Muhammad itu dinyatakan di neraka jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah ini Pak Anwar Abbas, apakah ini tidak menghina Kristen? Itulah sebabnya 300 ayat ini harus dihapuskan. Karena jelas sekali dibaca setiap hari di toa masjid. Toa masjid itu ramai, hanya urusan teriak-teriak. Ustadz, kiai-kiai di seluruh Indonesia. Kalau nggak nyinggung Kristen, itu tidak enak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Kristen, ya, bukan saya tidak toleransi, bukan saya tidak mau hanya membahas Kristen. Saya senang sekali membahas dan khutbah tentang Kristen. Saya sudah menulis ribuan khutbah yang mungkin tidak bisa diceramahkan oleh pendetamu. Tetapi saya sudah menulis dengan bagus khutbah-khutbah itu. Sebagiannya sudah saya sampaikan di channel saya, khutbah-khutbah saya. Saya mau khutbah khusus Kristen. Tetapi Islam ini menghina dan mau membunuh, mematikan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Itu. Jadi saya ini tidak ribut, tidak adu domba, bikin gaduh. Bukan bikin gaduh. Hapuskan 300 ayat ini, selesai sudah.
Selesai sudah. Gak usah diributin, memang ngapain. Saya ini dari kecil adalah manusia damai, anak pendamai antar keluarga. Karena saya ini orangnya humoris. Syamsul Hidayat bilang saya ini orang humoris. Khutbah-khutbah saya juga humoris. Dalam keadaan tegang kayak begini, saya bisa membuat orang ketawa. Itulah kelebihan saya. Loh kok saya dibilang membuat gaduh? Yang gaduh itu kan setan iblis yang ada di hati Pak Kiai. Hati orang-orang Islam itu setan yang marah lalu emosi. Saya walaupun ngomong kayak apa nggak emosi. Ngapain emosi? Merugikan adrenalin kita itu akan sukacita itu akan hilang karena kita marah, karena kita benci. Saya nggak benci dengan orang Islam. Saya nggak benci kok dengan orang Islam. Kalau ada murid saya ketemu saya pasti kasih uang. Murid saya di Zaitun, pasti saya kasih uang. Di mana-mana. Ya. Jadi Anwar Abbas, apakah ayat tadi surat ke-98 ayat 6 itu bagus nggak disimpan di dalam Al-Quran, tetap di dalam Al-Quran? Sesungguhnya orang-orang kafir, ahli kitab Yahudi dan di Kristen itu di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi Yahudi dan Kristen itu manusia paling buruk. Nah sekarang saya tanya, apakah ayat ini pantas ditaruh di dalam kitab suci? Wahai Pak Kadrun, Ketua Majelis Ulama Iblis, MUI itu Ketua Majelis Ulama Iblis, seperti lo itu. Anwar Abbas, ayatnya banyak kok. Ya. Banyak ayatnya. Quran surat kedua ayat 190 hapus, ayat 191 hapus, ayat 195 hapus. Hapus semua itu ayat kejahatan karena membenci orang non-Islam. Oleh karena itu kamu, hai Ketua MUI, Pak Menteri Agama, saya minta agar MUI dibubarkan. Nggak ada gunanya itu organisasi. Hanya mencari uang halal haram, sertifikat halal haram itu bukan di tangan MUI, tapi harus ada di tangan pemerintah Indonesia atau tidak sama sekali. Jangan bikin. Lu mau makan babi silakan, nggak makan silakan. Sebab kalau semua muslim makan babi, itu harga babi akan naik. Maka saya tidak bisa lagi menikmati babi yang saya suka. Jadi itu Pak Menteri Agama, tolong segera bubarkan MUI itu. Karena dia mau melakukan permusuhan kepada siapa-siapa dengan bikin fatwa. Joget Inul haram. Orang joget itu seni. Dia mau joget kayak apa saja. Joget ngebor kayak Inul. Dibilang haram. Ini namanya Majelis Ulama ISIS. Majelis Ulama apa macam begini? Atau Majelis Ulama Injil? Nah, saya MUI, Majelis Ulama Injil. Saya adalah Jenderal FPI, Front Pembela Injil. Nah, ini asik kalau dengan saya ini.
Masa kamu membuat fatwa haram untuk joget Ihnul? Pakai baju begini, janda aja kamu ini. Haram janda. Orang kalian kawin sama janda. Nabi Muhammad itu 30 wanita yang ditidurin Nabi Muhammad itu semuanya janda. Hanya satu yang perawan, Aisyah. Lalu kenapa kamu ribut masalah janda? Ya, saya mau nantang ini majelis ulama. Kita bisa nggak Zoom bersama? Habis kamu. Tunggang langgang angkat meja lu. Quran. Selanjutnya Quran surat ke-9 ayat 5 harus dihapus. Ayat 6 hapus. Ayat ke-7 juga hapus. Quran surat ke-9 ayat 28 itu juga bilang orang musyrik itu najis. Enak aja kamu atur-atur musyrik itu apa? Coba kamu tahu nggak musyrik itu apa? Pak Kiai Anwar Abbas. Woi Kiai. Enak juga ya ngomong di luar Indonesia. Luar biasa ya. Senang juga. Pantas saja si Christian Prince itu lari dari negeri Arab, kabur ke negeri bebas. Dia ngomong, berapa orang itu yang bertobat gara-gara omongan si Christian Prince. Pemerintah Pakistan menginginkan supaya YouTube-nya Christian Prince harus tidak boleh masuk ke Pakistan, gitu. Karena banyak orang Pakistan masuk Kristen gara-gara Christian Prince, katanya. Memang YouTube itu bisa kamu atur. Itu YouTube itu punya Yahudi. Bukan punya Pakistan. Terserah dia mau ngomong apa kek. Memang bisa. Kamu tahan. Channel Saifuddin Ibrahim aja nggak bisa dihapus sama siapa namanya. Atas perintah Marmut itu. Menteri Marmut. Nggak bisa Pak Menteri. Lu mah otakmu otak kodron. Nggak bisa menghapus. Orang channel Saifuddin Ibrahim itu sudah ini. Ya, sudah internasional. Ya, ada orang Bima. Doringo akek doho katanya. Orang Bima. Orang Bima itu yang ringu. Orang Bima itu rusak mentalnya, ngomong apa saja selalu menyebut kemaluan ibunya, kemaluan perempuannya. Kalau berantem sama teman itu orang Bima itu, ya ini supaya perbaiki nih ya. Supaya orang Bima itu perbaiki budaya bicara kata-katanya itu. Beda dengan ini abang kau ini, Saifuddin Ibrahim orang Bima. Do Prado, nah oke do Prado. Hentikan kata-kata kotor itu orang Bima itu, jahat. Orang Bima itu selalu kawin minimal istri 2. Itu orang Bima itu. Susah cari orang Bima yang istrinya 1. Apalagi itu turunan Bima. Turunan raja-raja Bima itu istrinya banyak. Ya. Selalu banyak istri itu orang Bima, ya. Jadi saya minta bagaimana ini ayat-ayat ini jahat sekali. Makanya harus dihapuskan. Jadi kriteria, nanti dulu masih ada beberapa ayat yang mau saya katakan bahwa itu
banyak sekali di surat Al-Anfal tentang membunuh dan bagaimana itu mematikan orang. Kemudian kalau ada orang yang murtad itu kalau kaki kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong atau sebaliknya. Nabi Muhammad pernah mencungkil mata orang. Ya bukan Muhammadnya, kalau dicungkil mata itu anak buahnya yang disuruh untuk mencungkil mata orang itu. Sementara Yesus orang buta bisa melihat, Muhammad orang melihat dibutain. Hadisnya jelas sekali, Samsul. Kiai Haji Anwar Abbas, hadisnya ada. Ajaran Muhammad itu kalau memang dipelajari lebih dalam, itu ajaran yang sadis, tidak beradab. Nah, bagaimana kita bisa beradab dan bagaimana terwujudnya persatuan Indonesia? Kalau salah satu agama ini ngomong begitu, agamanya ngomong begitu. Hakim yang beragama Islam dengan hakim yang beragama Kristen, beda keputusannya. Tidak bisa tercapai persatuan Indonesia kalau 300 ayat ini tidak dihapuskan. Nah, ayat-ayat yang ini pantas nggak ada di dalam Al-Quran? Nggak pantas. Surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan mereka tidak beragama dengan agama Islam, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Siapakah yang diberi Alkitab itu? Yahudi dan Kristen. Jadi menurut Quran surat ke-9 ayat 29, orang Yahudi dan orang Kristen itu harus diperangi. Diparang, dikasih parang. Maka diperangi. Harus diparangin. Coba itu. Ajaran kayak apa itu? Kiai Haji Anwar Abbas. TV One. Wartawan TV One. Nonton baik-baik omongan saya ini. Itu adalah kejahatan dari sebuah agama dari Arab. Ajaran Arab nggak bagus. Nah, kamu lihat contohnya Habib Rizik, itu turunan Arab. Anies Baswedan turunan Arab. Basalamah turunan Arab. Itu nggak bagus-bagus, nggak. Itu khutbahnya itu, aduh, buang-buang, jangan dengar itu. Nah, ada ustadz-ustadz kesurupan. Bunuh, matiin. Pantas nggak ini kitab suci? Saya tanya, pantas nggak kitab suci? Memang di perjanjian lama ada perintah, tetapi itu adalah suku bangsa sudah musnah, tidak ada lagi sampai hari ini. Nggak ada lagi orang yang disebut orang Amalek, Bani Amon, itu sudah musnah semua. Jadi Yahudi sudah tidak punya lagi musuh. Orang Mesir sudah ditinggalkan. Jadi bukan musuh Yahudi itu orang Mesir. Tahun ke-610 muncul Bang Mamat. Bang Mamat bilang, Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat itu penuh berkah. Lalu dengan ayat ini Umar bin Khattab masuk dan menyerbu Palestina, bahwa Palestina itu adalah punya Arab. Punya Arab apa? Bagaimana bisa punya Arab? Tetap selama-lamanya itu punya Israel. Orang Arab lah yang menyerbu dan mengklaim, mengambil aneksasi tanah-tanah ini.
sebagai tanah Arab gara-gara ayat tadi, surat ke-17 ayat 1. Anwar Abbas, klaim dari Al-Quran ini menyatakan Palestina tanah Arab. Sementara Alkitab bilang itu tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh nenek moyang, di mana aku bersumpah dengan mereka, tanah turunan bangsa itu, bukan punya orang Arab. Bukan begitu, saudara. Jadi harus dimengerti ini sejarahnya. Maka Palestina itu, saya mau kasih tahu ini, Palestina itu adalah tanah sertifikat double, sertifikatnya 2. Sertifikat pertama, Alkitab bilang Palestina punya Israel. Muncul 600 tahun kemudian, Al-Quran itu adalah sertifikat kedua, yaitu surat ke-17 ayat 1. Itu adalah tanah Arab. Tanah Arab kekelok. Itu tanah Israel, telah dijanjikan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Aku berjanji dengan sumpah kepada nenek moyangmu bahwa itu adalah tanah perjanjian. Seluruh itu, lihat dari barat ke timur, utara ke selatan, itulah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Kenapa kok tiba-tiba Arab ini jahat sekali ya? Mohon maaf ya saudara-saudara muslim, jangan marah dong. Ini saya mau mendudukkan sejarah. Cari lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 20-21. Musa berkata, masuklah ke tanah perjanjian itu. Dan jangan berbalik. Masuk terus. Palestina bikin ribut terus. Oleh Israel dibuatlah tembok batasan antara Palestina dengan Israel. Nah sekarang mereka nggak mampu itu untuk membongkar itu tembok itu. Sekali lewat, putus leher Arab, kena bedil. Golda Meir bilang 1 Yahudi mati, 1000 Arab harus mati. Dan itulah hukum yang tidak tertulis sampai hari ini. Makanya Arab tidak berani lewat ke Israel karena dia pakai jilbab. Itu perempuan pakai jilbab, di dalamnya ada bom. Makanya paling takut orang Israel pakai jilbab sama Arab itu. Padahal di dadanya itu besar sekali. Dikiranya bom. Itu dada orang Arab itu. Tapi mengkhawatirkan, kenapa sampai sebesar itu? Maka banyak sekali perempuan Arab itu ditembak mati. Orang Yahudi kira itu bom, padahal dadanya memang besar, buah dadanya besar. Arab. Orang-orang Arab itu memang buah dadanya besar. Orang Yahudi main tembak aja, dikiranya bom. Nggak boleh. Orang Israel tanya dulu pakar Arab. Jadi apakah ayat ini harus tetap di dalam kitab suci itu, Pak Anwar Abbas? Hei Kiai Ustadz, macam mana kamu Kiai? Ngeri sekali nih. Somad. Somad. Coba jawab lo. Somad batubara. Itu Somad itu marganya batubara itu.
Bagaimana ini ayat ini? Ini baru saya bongkar ini ayatnya. Tolong Pak Kiai ya. Pak Kiai Anwar Abbas, pelindung teroris. Jahat sekali kau ini. Macam apa kamu ini? Ya? Tolong orang Bima berkomentar yang bagus. Jangan biasakan komentar buruk kayak begitu. Ngatain saya anjing. Emang saya anjing? Saya setia dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya anjing. Dia bilang lako. Lako itu anjing. Ringu din. Ringu itu gila. Emang saya sudah gila kok. Bayangkan, saya datang ke Bima, baru masuk, duduk di rumah orang tua saya, diusir sama kepala desa. Kepala desanya mengusir saya. 2 bulan kemudian, kepala desa ini dipotong bebek angsa oleh saudaranya sendiri. Mansur Ismail. Ya karena nggak tahan dengan omongan saya, jangan naik haji ke Arab. Naik haji itu ke negeri-negeri maju, ke Eropa. Kenapa bangsa ini bisa maju? Kenapa Amerika bisa maju? Terbang masuk ke peternakan orang barat, peternakan pertanian orang barat, ya. Tolong ini ya, majelis ulama, ya. Ketua Majelis Ulama Cabulullah itu. Jangan hanya menikmati uang sertifikat halal, haram loh. Ayat kitab sucinya lo kagak ngerti. Tambah lagi 1 ayat nih. Quran surat ke-47, surat Muhammad. Nah, kalau ini saya bacakan artinya. Ntar dulu ya, saudara-saudara ya. Surat ke-47. Mana nih Al-Quran ini? Oh ini, sorry. Al-Quran surat ke-47. 47 itu namanya surat Bang Mamat. Surat Bang Mamat. Ayat ke-4. Ya, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, nah ini dibuat lagi dalam kurung, di medan perang dalam kurung, maka pukullah batang leher mereka. Padahal yang benar itu bukan pukullah batang leher mereka, itu pancunglah batang leher mereka. Kalau sekedar pukul ya nggak jatuh, bego. Mana ada orang yang mukul leher orang pakai tangan, ya? Pukullah batang leher mereka. Itu harus pakai pedang. Ya. Tolong ini Menteri Agama perbaiki terjemahannya. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Ini ayat jahat ini. Cobalah saudaraku, saudara saya, Kiai Haji Anwar Abbas. Ini adalah ayat yang sangat mengerikan. Coba jawablah kamu, hai majelis ulama, apakah ayat ini pantas? Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ayat 6, Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Kapan? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah,
niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, orang Kristen bukan begitu caranya. Bukan ngomong, masuklah ke gereja, maka kamu akan diberkati. Nggak ada begitu. Hiduplah menurut kehidupan. Undang-undang kehidupan itu. Jadi jangan menghina orang kalau nggak mau menghina. Lah saya ini sedang menghina Islam. Gara-gara Islam, Al-Quran menghina orang Kristen. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, ya, coba dipikirkan. Jangan memaki-maki Saifuddin Ibrahim, padahal kita ini sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen. Kamu nggak usah mengajar saya. Yesus juga menampar itu omongan orang-orang dengan tamparan kalimat yang sama terhadap orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Nah, sekarang saya tampar ini si Anwar Abbas karena dia kasih komen yang tidak baik di TV One. Wartawan TV One, dengar baik-baik itu omongan saya. Itu bukan menghina. Kalau MKC itu cuma divonis 10 tahun, itu sudah syukur. Karena orang pindah agama dari Islam kepada Kristen itu hukumannya ngek. Barang siapa yang menukar agamanya, maka matikan dia. Jahat sekali. Itu Nabi Cabulullah yang ngomong. Saifuddin Ibrahim kelaminnya 2. Kapan saya perlihatkan kepada kamu? Saya mau tanya, ini manusia? Cepat sekali selarinya ini. Lebih jahat janda tertukar. Ketawa lagi. Oh ya, iya Pak, repot. Aneh orang stres kayak gini masih dipercaya sebagai pendeta. Saya bukan manusia yang mengangkat saya jadi pendeta. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hebat itu. Ada lagi yang Cabulullah. Habis Saifuddin Ibrahim ngaji dong. Quran surat 9, kamu tunjukin ayatnya. Nyari janda yo. Nabi Muhammad kali. Muhammad kali yang kerjanya jandain orang. Ngakunya naik ke langit Isra Mi'raj. Padahal dia baru pulang dari rumah janda. Karena istrinya baru meninggal. Bang Mamat itu bahaya. Presentasi janda melulu. Besok lu ditangkap bro. Wah, orang gila. Repot. Itu mantaku. Din, jangan berteriak Din. Amerika lagi sholat. Oh, oke lah. Saya nggak teriak. Pengikut gangster si Cabulullah kejang-kejang. Ini pasti orang Kristen ini komennya itu. Al-Hijr ayat 6, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Itu ayat ini nggak bisa dihapus, biarin, karena ngatain Bang Mamat gila. Mempelintir, lihat ayat itu lebih parah. Saifuddin kapan pulang? Lebih jahat janda tertukar. Ciduk-ciduk. Din, jangan berisik Din. Pengikut gangster cabul. Wah, banyak sekali. Oke, saudara-saudara, itu satu ayat. Oh, tambah lagi. Ini ayat yang harus saya kasih tahu kepada saudara-saudara ini. Bang Muhammad ini memang jahat kalau ngomongin. Maaf ya, Samsul Hidayat. Jangan sampai kamu memutuskan persahabatan antara kita. Yaitu persahabatan antara saya dan Anda, itu persahabatan yang luar biasa. Kamu kepala redaksi, saya adalah wartawan.
Nah, karena saya ini wartawan, ya lebih pintar saya daripada kamu, apapun alasanmu, gitu. Nah, contohnya ayat surat ke-6, surat ke-8 ayat 60. Persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah. Nah, menggetarkan musuh Allah itu penghalusan bahasa dari Departemen Agama. Ini harus diganti untuk mentelol musuh-musuh Allah. Nah, itu yang benar. Mentelol. Coba diganti katanya sedikit. Saya agak pelo karena nanti orang YouTube marah itu. Nanti nggak dikasih uang sayanya gara-gara menyebut untuk mentelol musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Ayat 61. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Ini banyak dalam kurungnya. Bagimu, dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dalam kurung dukungan orang-orang mukmin. Ayat 63, dia Allah mempersatukan hati mereka, ya, dalam kurung orang beriman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ke-64, hai Nabi, dalam kurung Muhammad, cukuplah Allah menjadi dalam kurung pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ayat 65, wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin. Nah, ini ayat yang harus dihapuskan. Mukmin untuk berperang, jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ayat 66. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar tapi menyebut musuh. Aneh. Nah, ini ayat yang mengerikan ini. Karena Muhammad itu tidak boleh punya tawanan, tetapi harus dilindas semuanya. Jadi nggak boleh ada tawanan di dalam peperangan, di dalam agama Bang Mamat itu. Semuanya harus dihabisin. Ayat 67. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Jadi tidak ada tawanan, semuanya harus dihabisin. Harus dihabisin. Kamu menghendaki harta duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Inilah watak peperangan Islam itu. Tidak ada tawanan perang dan harus dihabisin. Nah, bagaimana Muhammad itu menghabisi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di Madinah itu? 5.000 Yahudi habis dan orang Kristen habis semuanya. Hanya ada 2 orang Kristen, orang Yahudi yang masuk Islam, dan dengan begitu dia ubah Ka'bah kiblat itu dari Yerusalem ke Madinah. Dan dalam hari yang sama setelah dia mengalahkan dalam perang Bani Nadir, dia membunuh 5.000 orang. Sehari itu dia bisa menghabisi, dari sore sampai malam itu dia bunuh
900 orang putus nyawanya. Dan sahabat itu bersaksi bahwa tidak ada suara pada malam hari itu di mana sudah menggali kuburan-kuburan manusia yang dalam. Jadi orang-orang yang ditebas lehernya itu putus satu persatu sampai pagi itu suara hanya lengkingan teriakan suara orang yang melepas nyawanya. Putus lehernya. Muhammad sendiri ikut di dalam memutuskan leher orang. Sahabat juga sama. Makanya sahabat-sahabat itu mirip orang sinting semuanya. Haleluya, saudara-saudara. Demikian siaran saya sudah 55 menit untuk memberantas si Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, bahwa kata dia tidak ada ayat yang semuanya toleransi. Kata lo, kata gua ini Al-Quran, gua pegang semuanya. Jadi itu, terima kasih ya Anwar Abbas, terima kasih TV One sudah ini, walaupun saya belum memberikan klarifikasi kepada kalian, ya maafkan saya, sorry, bukan level saya untuk ngomong ke televisi kamu. Tapi televisi saya sendiri sekarang ini bisa menyiarkan ke seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.